Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Desvitasari dari Prodi Administrasi Negara 6B dengan BP 18.038.11092. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan materi yang pertama adalah Pengantar Administrasi Negara, yang kedua yaitu Sejarah Administrasi Negara, yang ketiga yaitu Ruang Lingkup Administrasi Negara. Pertama kita bahas tentang pengantar administrasi negara. Sebelum kita mengetahui arti dari administrasi negara itu apa, kita harus tahu dulu apa itu administrasi. Nah, kita jelaskan di sini. Administrasi memiliki dua arti. Yang pertama kita lihat dari arti sempit, yaitu surat menyurat, catat mencatat, dan tata usaha lainnya. Yang kedua yaitu secara luas, bahwasanya administrasi itu merupakan proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi, pada intinya administrasi itu berbicara mengenai tiga hal. Yang pertama adalah pelayanan, kedua ketatausahaan, yang ketiga adalah implementasi kebijakan. Pelayanan ini merupakan melayani kebutuhan orang lain, baik itu individu ataupun kelompok. Yang kedua adalah ketatausahaan, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ketatausahaan itu merupakan surat menyurat, catat mencatat, dan tata usaha lainnya seperti dokumentasi dan perasipan surat. Yang ketiga adalah implementasi kebijakan, bahwasanya kebijakan itu merupakan tindakan yang dijadikan sebagai pedoman yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Nah, jadi setelah kita membahas tentang administrasi tadi, kita tahu apa itu administrasi negara. Bahwasanya administrasi negara itu merupakan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan negara yang mencakup trias politika. Apa itu trias politika? Merupakan eksekutif seperti presiden, wali kota, bupati, dan gubernur. Yang kedua yaitu legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta yudikatif. Jadi administrasi negara itu berbicara mengenai tentang manajemen dan organisasi. Yang perlu ditekankan dari manajemen dan organisasi ini adalah birokrasi. Jadi apa itu birokrasi? Yaitu organisasi yang memiliki rantai pemandu seperti kepala dinas dan bawahannya. Jadi apa itu administrasi negara? Administrasi negara itu merupakan proses yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan negara yang mencakup trias politika, yang di dalamnya adalah yudikatif, eksekutif, dan legislatif serta manajemen dan organisasi. Jadi kita tahu bahwasanya administrasi negara itu ada dua macam. Yang pertama adalah administrasi negara pemerintahan dan administrasi perusahaan. Pertama kita bahas tentang administrasi pemerintahan. Ini ada dua macam pula. Yang pertama adalah administrasi sipil dan administrasi militer. Pertama, administrasi sipil ini yaitu aktivitas lembaga, departemen maupun non-departemen dari tingkat bawah desa sampai bawah. Yang kedua yaitu administrasi militer, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh fungsi kesatuan dari lingkungan angkatan bersenjata seperti TNI dan Polri. Jadi tujuan dari administrasi pemerintahan ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah administrasi perusahaan. Bahwasanya administrasi perusahaan ini adalah pelayanan masyarakat dan keuntungan seperti BUMN, BUMD, dan Bank Nagari dan PDAM. Yang kedua kita membahas tentang sejarah administrasi negara. Sebelum kita membahas tentang sejarah administrasi, terlebih dahulu kita membahas tentang apa itu sejarah. Sejarah merupakan asal-usul kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang telah diberi tafsir ilmu pengetahuan sehingga membentuk pengertian yang utuh. Jadi sejarah administrasi adalah
cerita tentang asal-usul administrasi yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yang kebenaran serta penyusunannya menggunakan persyaratan ilmiah. Kita membahas tentang sejarah administrasi, sejarah perkembangan administrasi. Administrasi telah ada sejak dahulu kala karena administrasi timbul dengan peradaban manusia. Ada dua hal yang dijelaskan dalam perkembangan administrasi. Yang pertama yaitu administrasi sebagai seni. Bahwasanya administrasi sebagai seni yaitu perkembangan yang selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dinamis, demikian juga sebaliknya. Sedangkan yang kedua adalah administrasi sebagai ilmu, yaitu merupakan pengetahuan, tepatnya sebagai ilmu pengetahuan sosial. Nah, pertama kita bahas tentang perkembangan administrasi sebagai seni. Perkembangan administrasi sebagai seni ada 3 fase. Yang pertama adalah tahap prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Yang kedua adalah tahap sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Yang ketiga adalah tahap modern yang dimulai pada tahun 1886 sampai berlangsung saat sekarang ini. Pertama kita bahas tentang tahap prasejarah. Tahap prasejarah di sini terdapat bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi sudah berkembang dengan baik. Ditinjau dari segi waktu dan tempat, tahap prasejarah ini dibagi menjadi 6 tahap perkembangan. Yang pertama adalah zaman Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia ini telah dijalankan prinsip-prinsip dasar administrasi yang diketahui pada zaman modern sekarang, terutama pada bidang pemerintahan. Yang kedua yaitu zaman Babilonia. Zaman Babilonia ini administrasi pemerintahan, perdagangan, perhubungan, dan pengangkutan telah berkembang pula dengan baik. Yang ketiga adalah Mesir kuno. Pada Mesir kuno, perkembangan pada zaman ini di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian termasuk irigasi. Yang keempat adalah Tiongkok kuno. Administrasi pada zaman ini berkembang sebagaimana zaman-zaman yang telah disebutkan sebelumnya. Tetapi ada yang khas pada Tiongkok kuno ini yaitu sistem administrasi kepegawaian dengan baik. Yang kelima yaitu Romawi kuno. Zaman Romawi kuno yang berkembang hampir sama dengan zaman-zaman yang sebelumnya, tetapi yang sangat menonjol adalah administrasi militer, pajak, dan perhubungan melebihi yang sebelumnya. Yang keenam adalah Yunani kuno. Yunani kuno itu pada zaman ini yang sangat berkembang adalah dari dalam lingkup administrasi hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini muncul konsep demokrasi, yang mana demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos yang berarti rakyat dan kekuasaan. Yang kedua kita membahas tentang tahap sejarah, yaitu pada tahun 1 Masehi sampai tahun 1886. Di sini berhubungan dengan gelapnya sejarah Indonesia. Umumnya selama 15 abad pertama dari sejarah dunia modern, bidang administrasi pun mengalami kegelapan pada tahap sejarah ini. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah modern, zaman modern. Yaitu pada zaman ini administrasi mulai dikenal sebagai ilmu karena pada zaman itu yang dipelopori oleh F.B. Taylor, seorang sarjana pertambangan di Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan dan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas kerja. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan administrasi sebagai ilmu. Nah, yang pertama, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, dan rumus yang melalui percobaan-percobaan yang sistematis yang dilakukan berulang kali telah diuji kebenarannya. Dari segi
perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap. Yang pertama adalah tahap survival, itu pada tahun 1886 sampai 1930. Pada tahap ini dimulailah peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayor pada tahun 1886 yang disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi negara. Yang kedua adalah tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahap inilah terjadi penyempurnaan teori-teori sehingga kebenaran tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga adalah tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokuslah berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi. Yang keempat adalah tahap behavioralisme pada tahun 1959 sampai sekarang. Pada tahap ini fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusia, tetapi sudah maju kepada tindakan-tindakan yang perilaku kepada orang-orang dan kehidupan dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup administrasi negara. Nah, di sini buku yang ditulis oleh Nicholas Henry pada tahun 1995 memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas. Yang pertama adalah organisasi publik, yang mana pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Yang kedua adalah manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika dalam birokrasi. Sekianlah hasil presentasi kita pada hari ini. Saya selaku pemateri, kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.